Perkenalkan, saya Putri Okta Alpionita dengan NIM A1F118014. Saya adalah mahasiswi program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menampilkan video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar proposal skripsi, di mana judul saya yaitu Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi dengan tema Lingkunganku pada TK Negeri Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, tahun ajaran 2021-2022. Simak hasil pemaparan dari saya. Inilah pemaparan dari saya, di mana judul dari proposal saya yaitu Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi dengan tema Lingkunganku pada TK Negeri Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, tahun ajaran 2021-2022. Disusun oleh saya yaitu Putri Okta Alpionita dengan NIM A1F118014. Selanjutnya, bab 1, latar belakang masalah. Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada pembelajaran anak usia dini dilakukan dengan pembelajaran tematik. Nurani 2013 menyatakan, tema merupakan tema yang digunakan dalam pembelajaran untuk anak usia dini bertujuan membangun pengetahuan pada anak dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Tema merupakan alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep anak didik secara utuh. Pada kurikulum 2013, pendidikan anak usia dini terdapat 11 tema. Salah satu tema yang dapat digunakan oleh pendidik yaitu tema lingkunganku yang digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Tema ini digunakan pada semester 1. Proses pembelajaran dapat tercapai dengan adanya media. Media ini dapat membantu para guru untuk menjelaskan dan menyampaikan materi pembelajaran yang disampaikan serta membuat anak usia dini merasa senang dan dapat dengan mudah menerima pembelajaran maupun pemahaman yang diberikan oleh pendidik. Selanjutnya, media pembelajaran sangat memegang peranan yang penting selama proses pembelajaran berlangsung, karena media itu sendiri memiliki peran untuk menjembatani guru menyampaikan materi sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menurut Gagne dan Bridge, tahun 1974, media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang dapat merangsang siswa dalam mengikuti proses belajar. Proses pembelajaran memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar siswa untuk mencapai tujuan belajar. Informasi mengenai pembelajaran bisa didapatkan melalui teknologi karena didukung oleh perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi atau dikenal dengan istilah iptek yang semakin pesat menurut Latifa dan Lazulfa tahun 2020. Selanjutnya, sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa media pembelajaran harus mempunyai kualitas memotivasi, artinya membuat media yang berkualitas harus dapat memotivasi pengguna sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menurut Jembari dalam Amzah tahun 2012.
Berdasarkan data Satuan Pendidikan Sekolah Anak Usia Dini di Kabupaten Tebo, khususnya Kecamatan Tebo Ilir, terdapat sebanyak 10 TK atau taman kanak-kanak. Salah satunya yaitu TK Negeri Sungai Bengkal. TK ini menerapkan kurikulum 2013, yaitu menggunakan pembelajaran dengan pembelajaran tematik. Berdasarkan hasil observasi dengan salah satu guru di TK Negeri Sungai Bengkal, ditemukannya permasalahan pembelajaran yakni ketika pandemi COVID-19 menyebabkan sekolah ini menerapkan pembelajaran secara daring, yaitu melalui WhatsApp. Saat ini, TK Negeri Sungai Bengkal sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara luring, tetapi media yang digunakan masih konvensional, seperti buku dan media pembelajaran seadanya. Dan pihak sekolah mengatakan bahwa anak sering mengeluh dan merasa bosan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga menyebabkan kegiatan belajar mengajar ini menjadi kurang efektif untuk meningkatkan perkembangan anak usia dini dikarenakan media yang digunakan masih monoton dan belum menggunakan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi karena pihak sekolah kurang mampu mengaplikasikan dan menerapkannya. Pernyataan ini selaras dengan data statistika yang diperoleh pada tahun 2018 mengenai proporsi guru yang mempunyai kualifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk semua jenjang pendidikan sebesar 10,10%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman tenaga pendidik mengenai teknologi yang dipadupadankan pada bahan pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini masih cukup rendah. Maka dari itu, calon pendidik perlu mengikuti setiap perkembangan zaman dan mengupgrade ilmu pengetahuan agar pendidik mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang dipilih sesuai kebutuhan yang dapat dipahami oleh siswa secara tepat. Selanjutnya, salah satu media yang efektif dalam proses pembelajaran anak usia dini adalah media yang menarik, tidak membosankan, dan bisa disesuaikan dengan usia anak. Media yang cocok adalah media video animasi. Media video animasi juga merupakan sebuah bentuk teknologi. Media video animasi juga dapat mendukung dalam proses pembelajaran yang akan memudahkan guru mengajar untuk menyampaikan materi dan mempermudah peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Video animasi merupakan salah satu media audiovisual yang tidak hanya bersifat imajinatif, tetapi memiliki manfaat sebagai media pembelajaran yang dapat memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi dan memudahkan peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Menurut Golu tahun 2016 menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan media audiovisual atau video dapat membuat siswa merasa lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Penggunaan video animasi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, menurut Wardoyo Tunggal Cipto tahun 2016. Hal ini terbukti dari penelitian mengenai pengaruh video terhadap perkembangan anak. Penelitian yang dilakukan oleh Mira tahun 2014 yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran terhadap perkembangan kognitif anak. Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bertujuan mengembangkan media pembelajaran video animasi dengan tema lingkunganku. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan handphone atau laptop, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengembangan media pembelajaran video animasi dengan tema lingkunganku pada TK Negeri Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, tahun ajaran 2021-2022. Penelitian ini tergabung dalam penelitian payung bersama Bapak Dr. Andes Haji Hendra Sofian, MSI, dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi Berbasis Tematik pada Anak Usia Dini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana mengembangkan media video animasi dengan tema lingkunganku di TK Negeri Sungai Bengkal. Yang kedua, bagaimana kelayakan video animasi dengan tema lingkunganku di TK Negeri Sungai Bengkal. Yang ketiga, bagaimana respon guru dan mahasiswa PG PAUD terhadap media video animasi dengan tema lingkunganku di TK Negeri Sungai Bengkal. Tujuan penelitian yang pertama menghasilkan media pembelajaran video animasi dengan tema lingkunganku di TK Negeri Sungai Bengkal. Yang kedua, mengetahui kelayakan media pembelajaran video animasi dengan tema lingkunganku di TK Negeri Sungai Bengkal. Yang ketiga, mengetahui respon guru dan mahasiswa PG PAUD terhadap media video animasi dengan tema lingkunganku. Selanjutnya ada asumsi dan keterbatasan pengembangan.
Asumsi dan keterbatasan pengembangan. Yang pertama ada asumsi pengembangan, agar dosen PG PAUD, guru PAUD, dan mahasiswa PG PAUD dapat mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan media pembelajaran video animasi dengan tema lingkunganku, baik secara tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Yang kedua ada keterbatasan pengembangan. Adapun keterbatasan pengembangan penelitian yaitu berfokus pada tema lingkunganku, menggunakan aplikasi Blender, sehingga dapat menghasilkan suatu produk, yaitu video animasi yang dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan materi tema lingkunganku. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Kajian teori yaitu ada kajian teori dan hasil penelitian yang relevan. Di kajian teori yang pertama yaitu penelitian pengembangan, kemudian adanya pentingnya dan tujuan penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada karakteristik pengembangan, yang keempat ada model-model penelitian dan pengembangan, yang kelima langkah-langkah penelitian dan pengembangan, yang keenam ada metode dan strategi penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada membahas tentang hakikat media pembelajaran, di mana bagian-bagiannya itu yang pertama media pembelajaran, tujuan media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, dan jenis-jenis media pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga ada hakikat video animasi, yang dibahas yaitu ada pengertian video animasi, yang kedua manfaat media pembelajaran video animasi, yang ketiga kelebihan dan kekurangan video animasi, yang keempat fungsi media pembelajaran video animasi, yang kelima pembuatan video animasi, dan yang keenam ada karakteristik video. Yang keempat yaitu membahas tentang pembelajaran tematik, adapun bagian-bagiannya yaitu pengertian tema, yang kedua prinsip pemilihan tema, yang ketiga karakteristik pembelajaran tema, yang keempat kelebihan dan kekurangan pembelajaran tema, yang kelima langkah pengembangan dan pemilihan tema, yang keenam ada tema lingkunganku, yang kelima yaitu ada aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Blender untuk pembuatan video animasi. Selanjutnya, penelitian yang relevan ada penelitian yang dilakukan oleh Putu Jerry Radita dan Inyoman Jampel dan Ikomang Sudarma tahun 2018 dengan judul pengembangan media video animasi pada pembelajaran siswa kelas 4 SD. Video animasi yang dikembangkan dinyatakan valid, terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah menggunakan video pembelajaran. Kemudian dengan demikian video animasi yang dikembangkan efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti itu sama-sama mengembangkan video pembelajaran animasi. Kemudian ada perbedaan peneliti dengan mengembangkan video animasi dengan tema lingkunganku. Selanjutnya yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dian Miranda tahun 2019 dengan judul pengembangan video animasi berbasis karakter cinta tanah air untuk anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video yang telah dikembangkan oleh peneliti masuk dalam kategori layak. Hasil uji coba lapangan menunjukkan video animasi yang dikembangkan telah mampu menarik perhatian anak dan membuat anak serius dan menyenangi proses pembelajaran. Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengembangkan video animasi. Perbedaannya, peneliti mengembangkan video animasi dengan tema lingkunganku, sedangkan penelitian ini video animasi berbasis karakter cinta tanah air. Yang ketiga yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Nikade Aryani dan Iwayan Widiana, kemudian oleh Putu Rahayu Ujianti dengan judul Media Video Animasi untuk Meningkatkan Listening Skill Anak Usia Dini. Media video animasi ini sangat layak digunakan untuk mendukung pembelajaran dalam meningkatkan listening skill anak usia dini. Bersamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengembangkan video animasi, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meningkatkan listening skill dan penelitinya mengembangkan media pembelajaran video animasi dengan tema lingkunganku. Kemudian ada kerangka berpikir. Yang pertama, pembelajaran dengan tema lingkunganku. Kemudian, penggunaan media pembelajaran pada tema lingkunganku. Yang ketiga, pengembangan video animasi dengan tema lingkunganku. Yang keempat, video animasi dengan tema lingkunganku di TK Negeri Sungai Bengkal. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada model pengembangan. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah video animasi dengan tema lingkunganku. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research dan development. Model pengembangan yang digunakan ada model pengembangan AD, ada analysis, design, development or production, implementation or delivery, and evaluation, yang dilakukan dengan tahap yang sistematis. Dipilihnya model EDI dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, model EDI ini cocok untuk digunakan pada pengembangan video animasi.
Yang kedua, model EDI ini merupakan model prosedural, yaitu model yang bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-langkah yang jelas dan cermat untuk menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, model EDI ini telah banyak diaplikasikan dalam lingkungan belajar yang sudah dirancang sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada prosedur pengembangan berdasarkan model pengembangan yang diadaptasi dari model EDI. Adapun prosedur dalam penelitian pengembangan ini meliputi 5 tahap. Yang pertama ada analisis. Analisis adalah melakukan analisis kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, dan sebagainya. Pada tahap analisis meliputi analisis masalah untuk dapat mengetahui dan menetapkan langkah selanjutnya. Melakukan analisis kebutuhan pembelajaran lalu mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan produk video animasi menggunakan aplikasi Blender pada materi tema lingkunganku yang akan dikembangkan. Analisis terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan untuk menentukan tujuan program atau produk yang akan dikembangkan atau dihasilkan. Kegiatan analisis kebutuhan ini, peneliti atau pengembang mengidentifikasi berbagai hal yang terkait dengan kondisi real di lapangan dan di kelas ketika proses pembelajaran berlangsung pada materi tema lingkunganku. Analisis ini dilakukan dengan cara peneliti mengobservasi ke sekolah dan teknik wawancara kepada guru dan pihak sekolah. Yang kedua ada analisis tujuan. Analisis tujuan dilakukan untuk menetapkan hal-hal yang penting untuk mengembangkan dan menentukan kebutuhan-kebutuhan dalam pengembangan sebuah perangkat pembelajaran. Dalam pengembangan video animasi yang akan dikembangkan, harus sesuai dengan indikator, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa, dapat tercapainya pembelajaran yang diinginkan. Yang ketiga, ada analisis materi, dilakukan untuk menelaah kurikulum yang dipakai oleh sekolah yang menjadi tempat penelitian agar sejalan dengan isi rencana pelaksanaan pembelajaran pada tema lingkunganku, mengidentifikasi program, kurikulum, tema, aspek perkembangan anak, dan isi atau materi pembelajaran. Yang keempat, analisis teknologi. Analisis teknologi dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesiapan teknologi yang ada pada TK Negeri Sungai Bengkal. Dalam hal ini yang dilihat yaitu apakah sekolah tujuan dapat menunjang proses pembelajaran menggunakan video animasi seperti sarana dan prasarana seperti laptop, speaker, dan proyektor. Yang kedua yaitu ada desain. Desain adalah merancang atau membuat hal yang dibutuhkan, menyusun evaluasi formatif, desain, dan menghasilkan strategi penyajian menurut Branch 2009 halaman 60. Desain produk merupakan tahap yang dilakukan setelah tahap analisis. Tahap ini, strategi pengembangan ditentukan sesuai dengan data yang didapatkan selama tahap analisis dan bagaimana tujuan akan dicapai diperjelas. Tahap desain ini dilakukan beberapa tahap, yaitu ada yang pertama jadwal penelitian. Jadwal desain dan pengembangan merupakan tahap menciptakan produk dengan tujuan kualitas yang baik. Oleh karena itu, pengembang dan timnya perlu menyusun jadwal secara terperinci dan langkah demi langkah untuk tercapainya kemajuan dapat terukur baik. Yang kedua ada tim pengembang. Tim pengembangan. Dalam desain ada tahapan pembentukan tim pada pembuatan media atau video animasi berdasarkan fungsi masing-masing komponen tim yang berguna untuk melakukan proses pengembangan produk untuk mencapai hasil yang optimal. Komponen pembentukan tim yang ada pada pengembangan yaitu yang pertama ada pengembang yaitu peneliti dan dosen pembimbing. Yang kedua ada validator ahli, di mana ahli ini menjadi dua yaitu ahli media dan ahli materi. Yang ketiga validator praktisi, ada guru TK Negeri Sungai Bengkal, dan yang keempat ada responden, yaitu mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Yang ketiga ada spesifikasi media. Spesifikasi media merupakan penjelasan elemen-elemen seperti tema, tata bahasa, dan paduan gaya penulisan, teks standar, dan animasi, serta musik yang digunakan. Yang pertama, materi yang akan dirancang pada pengembangan video animasi pada tema lingkunganku di TK Negeri Sungai Bengkal. Yang kedua, materi yang akan disesuaikan menurut kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian pada RPP serta kurikulum 2013. Yang ketiga, produk yang akan dihasilkan berisikan cover, video profil, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, dan video animasi dengan tema lingkunganku. Yang keempat, ada struktur materi. Materi yang akan tersajikan dalam produk disusun mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran dan disesuaikan pada kurikulum 2013, dan bagiannya terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan materi, dan pokok materi pembelajaran yang berpedoman pada rancangan pelaksanaan pembelajaran harian RPPH yang dipakai oleh TK Negeri Sungai Bengkal. Selanjutnya yaitu pembuatan follow card.
Indrajani 2011 halaman 22, flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur atau suatu program pembuatan flowchart dalam pengembangan video animasi bertujuan untuk pedoman utama bagi pengembang yang berguna menjadi acuan atas bagian-bagian apa yang akan ada pada produk video animasi. Yang keenam, pembuatan storyboard. Pada tahap ini merupakan tahap lanjutan dari pembuatan flowchart. Storyboard berfungsi sebagai suatu konsep dan ungkapan yang kreatif dalam membuat produk video animasi dengan tema lingkunganku. Pada tahap ini akan terlihat tampilan media yang akan dikembangkan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada pengembangan atau development. Pada tahap ini, produk yang dibuat mengacu pada storyboard yang telah dirancang. Tahap ini menggunakan dua tahap, yaitu tahap validasi dan tahap revisi. Dalam tahap ini, peneliti melakukan proses editing di lokasi menggunakan aplikasi Blender dalam mengembangkan video animasi. Media pembelajaran yang dikembangkan akan divalidasi oleh tim ahli, yaitu ahli media dan ahli materi. Implementation atau implementasi. Pada tahap ini dilakukan menerapkan produk media pembelajaran video animasi dengan tema lingkunganku. Desain produk ini telah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media yang akan diuji coba sebagai pemakai produk. Uji coba dilaksanakan pada mahasiswa PG PAUD, FKIP Universitas Jambi, dan guru-guru di TK Negeri Sungai Bengkal. Yang kelima, evaluasi atau evaluation. Evaluasi adalah proses untuk memperlihatkan apakah produk video animasi yang dikembangkan berhasil dan sesuai dengan kesesuaian video animasi yang dibuat. Evaluasi ini dilakukan oleh ahli media dan ahli materi untuk menilai isi produk dan desain agar peneliti bisa merevisi produk yang dikembangkan sesuai dengan saran dan perbaikan terhadap produk. Yang ketiga ada desain dan subjek uji coba. Yang pertama itu desain uji coba. Desain uji coba pada produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah media pembelajaran video animasi dengan tema lingkunganku di TK Negeri Sungai Bengkal sebagai media dan akan diuji cobakan kemudian diberi penilaian mengenai kelayakan dari produk yang dikembangkan. Yang kedua, subjek uji coba. Penelitian ini diperlukan validasi uji coba ahli, baik ahli materi maupun ahli media, yakni orang yang menguasai materi dan media pembelajaran berdasarkan latar belakang pendidikannya. Subjek uji coba dalam penelitian pengembangan ini adalah mahasiswa PG PAUD FKIP Universitas Jambi yang berjumlah 40 orang dan guru-guru Taman Kanak-Kanak Negeri Sungai Bengkal yang berjumlah 8 orang. Secara keseluruhan, subjek uji coba produk media pembelajaran video animasi dengan tema lingkunganku berjumlah 48 orang. Ada jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap persiapan. Di sini peneliti menyiapkan produk media video animasi dengan tema lingkunganku, menyiapkan surat izin penelitian, menentukan tim ahli materi dan ahli media selaku validator, menentukan responden sebagai subjek uji coba. Yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan, yaitu peneliti menampilkan produk media video animasi dengan tema lingkunganku kepada tim ahli untuk divalidasi, dan tim ahli memvalidasi media video animasi dengan tema lingkunganku menggunakan angket dengan menyertakan saran dan masukan dalam perangkat media tersebut. Setelah dinyatakan layak produksi, maka media video animasi dapat diuji cobakan pada guru-guru Taman Kanak-Kanak Negeri Sungai Bengkal dan mahasiswa PG PAUD FKIP Universitas Jambi. Selanjutnya yaitu tahap akhir, membagikan angket tertutup kepada responden sebagai uji coba tentang pandangan mereka mengenai produk media video animasi dengan tema lingkunganku yang dikembangkan. Selanjutnya peneliti akan menganalisa data kuantitatif dan kualitatif dari hasil yang didapatkan sesuai dengan teknik analisis data. Yang kedua ada sumber data. Sumber data pada penelitian pengembangan ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari hasil validasi ahli materi dan ahli media yang berupa komentar dan saran mengenai penilaian terhadap kelayakan dari media pembelajaran video animasi dengan tema lingkunganku di TK Negeri Sungai Bengkal. Penilaian tersebut digunakan sebagai acuan atau pedoman perbaikan agar produk menjadi layak untuk ditetapkan. Kemudian ada data kuantitatif berupa skor penilaian yang diperoleh dari validator ahli, materi dan ahli media, kemudian skor penilaian diperoleh dari responden uji coba terhadap penggunaan media video animasi dengan tema lingkunganku di Taman Kanak-Kanak. Kemudian yang kelima ada instrumen pengumpulan data.
Menurut Setyosari 2012 halaman 200 bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Dalam penelitian pengembangan ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian non-tes yang berupa angket dan wawancara. Wawancara guna mendapatkan informasi dan menyelidiki suatu masalah tentang media pembelajaran yang digunakan di TK Negeri Sungai Bengkal. Bagaimana media dan materi yang digunakan. Selanjutnya, peneliti menggunakan angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka atau angket tidak berstruktur adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana, sehingga responden dapat memberikan isian yang dikehendaki sesuai dengan keadaan. Menurut Sudaryono dan kawan-kawan, tahun 2013, halaman 31. Selanjutnya, yang kedua ada angket tertutup atau angket berstruktur adalah angket yang disajikan, dirancang sedemikian rupa agar sehingga responden diminta untuk memilih suatu jawaban dari berbagai pertanyaan yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan memberikan tanda silang atau tanda checklist. Menurut Sudaryono dan kawan-kawan, halaman 32. Pernyataan atau pertanyaan yang telah memiliki alternatif jawaban dipilih oleh responden sehingga responden hanya perlu memberi tanda pada jawaban yang dirasa cukup sesuai. Yang keenam, ada teknik analisis data. Teknik yang diterapkan pada penelitian pengembangan ini ialah teknik pengembangan media pembelajaran video dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis hasil validasi dari awal produk sampai produk bisa dikategorikan layak oleh ahli materi dan ahli desain media. Menghitung rata-rata persentase respon positif yang ditujukan dari angket. Menurut Ari Kunto, tahun 2013 halaman 285 menyatakan untuk mengenali peringkat nilai akhir untuk butir yang bersangkutan, jumlah nilai tersebut wajib dipecah dengan banyaknya responden yang menanggapi angket tersebut, yaitu menggunakan rumus persentase sama dengan jumlah skor total per skor maksimal dikali 100%, dengan keterangan persentase sama dengan persentase responden jumlah skor total yaitu jumlah skor yang diperoleh dari keseluruhan responden, skor maksimal yaitu skor tertinggi dari angket dikalikan dengan jumlah responden. Sekian, itulah pemaparan dari saya. Nah, itulah hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.